Terima kasih Yesus. Kau setia Tuhan. Kau mulia dalam segala rencana-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih.
Ini menjadi iman percaya kami ya Tuhan. Penghujung tahun ini, satu hal yang menjadi iman kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua hanya karena berkat-Mu ya Tuhan. Kalau hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah lalu senang. Percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami.
sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah menolong. Saudara yang saya kasihi, ada hukum, ada banyak hukum tentunya di dunia ini yang kita tidak akan mampu untuk melampauinya atau melanggar, dan hukum itu pasti ya, sebab akibat apa yang terjadi. Ya, salah satu hukum yang paling terkenal adalah hukum gravitasi. Ya, kalau kita membuang sebuah benda, dia pasti akan jatuh ke bawah. Itu kita tidak bisa melampaui hal itu. Ya, di bumi ini ada hukum gravitasi. Nah, saudaraku, di dalam kebenaran firman pun, di dalam Alkitab pun, ada hukum yang tidak mungkin kita bisa
lewati tawar-menawar, kita tidak bisa ganti. Dan itu sebuah kepastian. Siapa menabur, dia pasti akan menuai. Amin saudara, tadi di awal saya katakan, ada 8.760 jam, ada 365 hari, ada 52 minggu. Saudara, ada berapa banyak waktu yang sudah kita gunakan untuk menabur hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang kita tabur itu pasti akan kembali kepada kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya sangat bersyukur dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Untuk masuk di tahun yang baru, percayalah rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan sudah merancangkan apa yang baik buat kita. Itu sebabnya kita perlu mengerti akan hal ini lagi. Kita renungkan kembali. Di dalam Markus 4 ayat yang ke-13. Tuhan ketika dia mengajar tentang hal ini, tentang soal menabur dan menuai. Saudaraku, ternyata walaupun Tuhan saat itu menyampaikan pengajaran itu dengan perumpamaan. Tapi Yesus katakan, kalau kita tidak mengerti akan hal ini, soal ini, dasar ini, saudara, kita nggak akan mampu untuk mengerti hal yang lain. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Siapa yang menabur baik akan menuai kebaikan. Siapa menabur damai sejahtera akan menuai sukacita di dalam Tuhan. Saudara yang kasih, apapun yang terjadi dan yang telah kita lakukan di dalam hidup ini, saudara, tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu, apapun itu. Semuanya pasti tercatat. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, jeripayamu di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita lakukan, yang kita buat, saudara, itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti kembali kepada kita. Apa yang sudah kau tabur dari Januari 2021 sampai hari ini, kita akan menutup di 31 Desember 2021. Saudara, percayalah, 2022 engkau akan menuai. Gak ada yang sia-sia, saudara. Semua yang kita tabur itu pasti kembali kepada kita. Pasti akan kita tuai, apapun itu. Saya percaya, kita semua pasti punya kerinduan yang sama. Kita punya keinginan yang sama bahwa kita mau tahun depan kita menuai hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, kita pasti rindu hal itu. Karena kita tahu Allah yang kita sembah dan kita layani, Dia adalah Allah yang baik. Dia punya kemurahan yang sangat besar. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau tahun ini mungkin kita telah menabur dengan mencucurkan air mata. Kita menabur mungkin dengan jerih lelah, dengan capek mungkin, ya, dengan berbagai macam hal yang mungkin sudah kita lakukan. Kita telah lakukan dengan penuh pengorbanan. Bahkan mungkin ada yang sudah menabur dengan menjerit kepada Tuhan. Karena apa? Telah berjuang untuk mempertahankan hidup dalam kebenaran. Telah berjuang untuk menjaga hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetap mempertahankan hidup dalam kesetiaan. Mempertahankan hidup di dalam kekudusan. Saudara, percayalah, apa yang kau tabur pasti akan engkau tuai. Gak ada yang balik sia-sia, saudara. Semua yang ditabur itu pasti akan kita tuai. Kalau saudara kita sudah melewati tahun 2021. Tahun yang begitu penuh dengan tantangan. Tahun-tahun yang mungkin engkau merasakan ada banyak hal yang sulit. Tapi engkau tetap bertahan. Engkau tidak lelah dikatakan. Tetap menabur kesetiaan. Dan tetap
menabur hidup takut akan Tuhan, maka saya percaya doa dan iman saya 2022 kita tidak perlu takut, sebab Dia Immanuel yang menyertai 2021. Dia tetap sama memberi perlindungan, proteksi, pemeliharaan, dan hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Hosea tadi katakan, menaburlah bagimu. Orang yang menabur sesuai dengan keadilan. Keadilan itu bicara apa, saudaraku? Berbicara soal kebenaran. Siapa menabur dalam kebenaran, dia akan menuai kasih setia. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Saudara, kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setia Tuhan itu membuat engkau dan aku mampu menghadapi segala sesuatu. Kita tidak bisa hindarkan hidup dari masalah. Tapi kita tetap bisa hidup dengan kasih setia Tuhan. Membuat kita selalu menang atas setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi. Boleh orang meramal apapun tahun 2022. Boleh orang mau katakan apapun dalam tahun 2022. Saya pun tidak katakan tahun 2022 tidak akan ada apa-apa. Enggak. Tapi yang ingin saya katakan malam hari ini, menutup tahun 2021, percayalah Dia Immanuel tetap sama. Dia tidak akan tinggalkan kita. Orang yang menabur dalam keadilan, dia akan menuai kasih setia Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudara, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan itu selalu ada bagi orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Dia. Coba tadi katakan, coba lihat tadi kembali di kitab Hosea tadi. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya, katakan sama-sama, untuk apa? Mencari Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, sampai Ia datang, maka apa yang terjadi? Dia akan bukan mencurahkan hujan, tapi katakan sama-sama, Ia akan apa, saudaraku? Menghujani. Mengirimkan hujan, mengirimkan berkat, mengirimkan mujizat, mengirimkan kuasa atas orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pastikan masih ada beberapa jam ke depan. Ambil keputusan, ayo kembali bangun komitmen dengan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh hidupmu, kekristenanmu, imanmu sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, percayalah, engkau akan melihat hal yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Saudara, kalau saya bahas satu persatu, ya, di dalam Hosea ini, ya, apa yang dimaksud dengan menaburlah? Saudara, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Orang yang menabur dengan keadilan, menabur dalam kebenaran, pasti menuai kasih setia. Dan dikatakan juga yang kedua, bukalah bagimu apa? Tanah baru. Berapa banyak kau yang percaya bahwa Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru. Tuhan akan bukakan perkara-perkara yang baru. Tuhan akan bukakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Tuhan akan bukakan hal-hal yang belum pernah engkau lihat. Engkau akan lihat. Yang belum engkau pikirkan, Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Siapkan hidupmu. Siapkan hatimu. Tuhan juga sudah menyampaikan, menitipkan pesan penting. Nanti kita akan nikmati berkat Tuhan. Apa yang betul-betul harus kita perhatikan masuk di tahun 2022. Siapkan hati saudara, siapkan hidupmu. Tanah juga berbicara tanah hati kita. Saudara, Tuhan akan menghujani. Kita harus mempersiapkan diri kita, hidup kita. Karena Tuhan akan bukakan hal yang baru. Baik dalam
kehidupan pribadi saudara, dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam karir saudara, di dalam pelayanan saudara. Tuhan akan bukakan hal yang baru. Nah, kuncinya di sini, saudara. Sebab, kita maju lagi ya, sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah perkenanan Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pasti berkenan untuk ditemui, saudara. Itu kerinduan Tuhan atas setiap kita. Mungkin di tahun yang lalu kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Mungkin di tahun yang lalu kita sudah cuekin Tuhan. Kita anggap enteng hal-hal yang rohani. Kita sudah abaikan. Kita banyak tinggalkan waktu-waktu untuk Tuhan. Waktu-waktu ibadah kita. Mari saudara. Ini waktunya firman Tuhan katakan. Apa yang terjadi hari esok kita gak ada yang tahu. Tapi hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Kalau engkau menabur di dalam kebenaran, engkau akan menuai kasih setia Tuhan. Hidup saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Keluargamu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Pekerjaanmu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ini waktunya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan lagi cuekin Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan kendor, saudara. Atau mungkin saudara sudah menabur hal yang baik. Tapi Tuhan, aku sudah berdoa. Aku sudah puasa, aku sudah setia. Tapi pergumulanku kok belum Tuhan jawab. Saudara, bukan berarti Tuhan cuekin saudara. Bukan berarti tidak ada jawaban. Bukan berarti Tuhan abaikan saudara. Bukan berarti Tuhan tinggalkan saudara. Saya mau katakan, kalau engkau tetap hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan ada di sana. Ada waktunya. Engkau pasti akan menuai. Sejak 1 Januari 2021 sampai akhir Desember. Mungkin dari doa-doa saudara belum dijawab Tuhan. Percayalah, kalau sudah waktunya, Galatia katakan, saya bacakan di dalam Galatia 6 ayat 7-9 ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Katakan amin, saudara. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita apa dikatakan, jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kapan? Terserah Tuhan. Tapi waktunya pasti akan datang. Setiap taburan pasti akan menuai. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika, perhatikan diri saudaraku, kita tidak menjadi apa? Lemah. Tuhan itu enggak pernah salah kalau kerjakan sesuatu. Dari masa pandemi, di akhir 2020, Tuhan kasih apa yang menyertai saudara 2021. Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan kita sudah rasakan Immanuel. Dan 2022, be strong. Tetaplah kuat, jadilah kuat saudara. Kalau kita tidak menjadi lemah, maka apa yang kita tabur di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan, kita pasti akan menuai. Immanuel tetap ada. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tetaplah tinggal setia, firman Allah katakan. Adalah baik menantikan Tuhan.
Kalau sudah tiba waktunya, pasti saudara engkau akan menuai. Kau yang ada bersama saya di tempat ini dan yang ada di rumah, tetaplah tinggal setia. Karena apapun yang kau buat, itu pasti akan kembali ke kita. Apapun yang kau buat itu bisa baik dan jahat. Tapi saya percaya kerinduan kita sama. Kita mau menabur apa yang baik. Amsal pasal 22 ayat yang ke-8. Yang kita, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Saudara, tahun depan, sekali lagi, tahun depan kita pasti akan menuai, katakan amin. Tahun depan kita pasti akan menuai. Yang kita tuai baik atau buruk, itu tergantung apa yang kita tabur hari ini. Menutup tahun ini, mari kembali berkomitmen dengan Tuhan. Aku mau menabur di dalam kebenaran. Taburlah kebenaran, taburlah keadilan. Maka engkau dan aku akan menuai kasih setia Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang curang yang sudah kita lakukan. Dalam segala hal. Ayo saudara, kita mau tabur hidup dalam kebenaran. Tabur hidup di dalam kesetiaan. Karena siapa menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan. Orang yang menabur kecurangan menuai bencana. Bahkan akhirnya dikatakan akan habis binasa. Taburlah takut akan Tuhan saudara. Maka kita akan menuai kebajikan. Ada beberapa hal yang berbicara. Kalau kita menabur takut akan Tuhan, apa yang kita tuai? Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Haleluya saudara. Menabur takut akan Tuhan. Sumber kehidupan. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka ada sumber kehidupan. Hidup kita tidak akan mati. Ya hidup, tapi merasakan gak ada sesuatu. Hidup yang hampa, kosong, mati. Gak ada sukacita, gak ada damai. Jangan-jangan mungkin kita tidak nabur hidup takut akan Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, firman Allah katakan dengan jelas. Disitulah sumber kehidupan. Keluargamu akan hidup, pekerjaanmu akan hidup, pelayanan kita akan hidup. Ada haleluya saudara, semua dimanapun kau berada, semua akan hidup. Sumbernya kehidupan, semua tentunya ingin hidup. Itu sumbernya takut akan Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Berkat orang yang takut akan Tuhan, tuaian orang yang menabur takut akan Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, engkau menuai hidup takut, menabur hidup takut akan Tuhan. Saudara akan menuai perhatian dari Tuhan. Saudara selalu diawasi oleh Tuhan. Saudara selalu dijaga oleh Tuhan. Saudara pasti dipelihara oleh Tuhan. Tahun ini, masuki dengan hati penuh percaya. Pastikan ini waktunya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup takut akan Tuhan. Engkau pasti diperhatikan Tuhan. Mazmur 115 ayat 12 sampai 13. Firman Allah katakan, Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati. Memberkati kaum Israel. Memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Orang yang menabur takut akan Tuhan, diingat dan diberkati Tuhan.
bukan hanya kita, tapi firman Allah katakan, baik yang kecil maupun yang besar adalah anak, cucu, cicitmu semua. Pasti diingat dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Dan yang terakhir saudara, Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, waduh ini yang luar biasa saudara. Kalau kita mengerti hal ini, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu ragu dan bimbang masuk 2022. Asal takut akan Tuhan. Mazmur 103 ayat 13. Baca sama-sama saudara. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang kita. Saudara, kalau disayang itu seperti apa? Saudara belum ngomong karena Dia sayang. Sudah Dia beri kepada kita. Tanpa kita berbicara, Tuhan sudah tahu karena Dia sayang. Saudara merasa disayangi Tuhan? Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Dia, takut akan Tuhan, engkau pasti disayang Tuhan. Maka kita akan tetap menjadi kuat. Itu sebabnya saudaraku, perenungan kita malam hari ini. Apa yang akan kita tuai tahun depan? Kita mau bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang akan aku tuai tahun depan? Aku menuai apa tahun depan? Saudara, itu semua ditentukan benih apa yang kita tabur di dalam kehidupan kita hari ini. Jangan pernah berhenti menabur. Taburlah hidup takut akan Tuhan. Taburlah kebaikan, taburlah kesetiaan, taburlah ketaatan, taburlah pengampunan, dan hal-hal yang baik di dalam hidup saudara. Percayalah, bila tiba waktunya, maka kita pasti akan menuai. Terpujilah Tuhan, selamat menyongsong tahun yang baru. Mari saudara, kembali kita menikmati hadirat Tuhan. Ya, di menit-menit ke depan, di mana kita akan tinggalkan 2021. Tahun ini ditinggalkan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Karena saudara juga tidak mau tinggalkan Tuhan. Engkau tidak mau jadi jauh dari Tuhan. Haleluya. Tak usah takut. Allah besertaku. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah cemas, Yesus Tuhan berkatiku. Dan tiada Allah Maha Kuasa.
katakan pujian ini. Dia tetap ada. Dia selalu ada. Bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan akan biarkan saudara. Peliharaku. Tak usah susah. Roh Kudus hibur. Tak usah cemas, yang berkat Ibu El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, dan tiada Dia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya limpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah. Ya lama-lama. Glory, haleluya. Dia besar, El Shaddai. Dia, ya lama-lama. Mari yang di rumah dengan seisi keluargamu bergandeng tangan katakan Elsia, percaya. Percaya. Jangan takut. Jangan bimbang. Melangkah dengan percaya. Sepanjang kau hidup takut akan Tuhan, gak usah takut. Allah Immanuel tetap menyertaimu. Tera namanya soki kalamanya.
Yesus Tuhan, dan mulia. Sembahlah Tuhan, sembah, mengakhiri tahun ini, sembah Tuhan. Ori dalam ayat, oh Tuhan, lawatan terjadi di setiap rumah-rumah, jamaah Tuhan terjadi atas umat-Mu. Ori dalam ayat serete dalam ayat. Haleluya, oh ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama lama ya 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 lama
Taburlah pujian penyembahan pada Tuhan. Taburlah rasa hormat pengagungan pada Tuhan. Sembah dalam kebenaran, Engkau akan menuai kasih setia Tuhan. Sembah, haleluya. Taburlah ucapan syukur, Engkau akan menuai mujizat. Engkau akan menuai pertolongan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Kau mengasihiku, Kau tak pernah tinggalkan. Kasih setiap Tuhan yang kami rasakan setiap langkah kami. Karena anugerah Tuhan ada sampai hari ini. Yesus baik, Kau Bapa-Ku baik, Bapa yang sayang pada anak-anaknya. Tuhan, Kau hadir di setiap keluarga. Engkau hadir atas setiap pribadi. Namanya sekela tangganya, Uri namanya namayamu. Kau Bapa-Ku yang baik, oh Kau Bapa-Ku yang sayang padaku. Kau Bapa-Ku yang sungguh setia, yang membuatku terpesona. Kau Bapa yang selalu memperhatikan. Kau Bapa yang tak pernah lupakanku, yang selalu memberkatiku. Allah El Shaddai membuatku tidak perlu takut, membuatku tidak perlu cemas Tuhan, karena Engkau selalu menyertaiku. 2021 kami merasakan Immanuel. Sampai hari ini
Engkau tetap ada dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Masuk di tahun yang baru, rahmat Tuhan yang baru. Kami akan melihat hal-hal yang baru. Tuhan akan membuka hal-hal yang baru. Tuhan akan membuka pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kami semakin naik dan tidak turun. Kau angkatku jadi kepala, aku bukan ekor. Karena Yesus yang menyertaiku. Terpujilah kau Tuhan, Yesus Bapa, Yesus Raja, Yesus Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun sudut kehidupan kami yang tidak diperhatikan Tuhan. Hal yang tersembunyi mungkin bagi kami, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan mengawali 1 Januari 2022 sampai di penghujung 2022, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat kami. Kau sudah merancangkan apa yang terbaik buat kami. Bapak, terima kasih. Ya saudara, saya rindu mengajak kita semua. Katakan, Bapak, terima kasih. Panggilan saudara adalah wujud bukti kedekatanmu, keintimanmu dengan Tuhan Yesus. Panggillah Bapa. Orang yang takut akan Tuhan, dia Bapa yang sayang anak-anaknya. Tidak ada satupun di antara saudara yang dibenci Tuhan, semua disayang Tuhan, saudara. Namanya sereta kaya Bapak, terima kasih. Bapakku bersyukur Tuhan. Oh ajaib, mengherankan, mengagumkan Kau Tuhan. Kau sungguh baik Bapak. Bapak, kami bersyukur. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Iramaya sereta kayamu. Ya Bapak. Jika sudah tiba waktunya, apapun yang kau tabur pasti kau tuai, saudara. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Siranabaya bodi. Kau usah menoleh ke belakang, pandang ke depan saja. Ayo memulai sesuatu yang baru. Buka lahan yang baru, buka tanah hati yang baru, buka kehidupan yang baru. Siratakaya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tetap bergandeng tangan dengan suamimu, dengan istrimu, anak-anakmu semua. Tuhan mencurahkan berkat atas kehidupanmu. Amin. Kehidupanmu akan dijadikan rumah berkatnya Tuhan. Amin. Rumah tanggamu jadi rumah berkatnya Tuhan. Amin. Segala usaha pekerjaan yang kau kerjakan akan menjadi sumber berkat Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Pelayan-pelayan yang cinta dan mengasihi Tuhan, setiap taburanmu tidak ada yang sia-sia. Engkau akan menuai pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Engkau akan menuai bersama dengan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Mungkin kau merasa engkau biasa. Engkau berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Hidupmu akan luar biasa. Amin. Apa yang kau kerjakan akan menjadi luar biasa. Amin. Setiap langkahmu langkah yang luar biasa. Amin, Tuhan. Karena yang menuntun, menopang, menjaga, memelihara hidupmu, Dia Allah yang luar biasa. Amin. Bapak, kami menutup tahun ini dengan hati limpah ucapan syukur bersama keluarga besar GBD Hope yang ada, juga semua mereka yang tergabung, yang mengikuti doa akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melewati setiap tantangan kesulitan,
Karena pandemi ini Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan yang akan kami lalui adalah hari-hari kemenangan buat kami. Tuhan sudah sediakan kemenangan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang begitu setia. Yang begitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang telah mereka lakukan, mereka perbuat, mereka korbankan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mencatat dan memperhitungkan semua. Amin. Doa mereka, perhatian mereka, tangan-tangan manis yang terulur. Tangan-tangan manis yang mengerjakan sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan dari awal tahun hingga akhir tahun ini. Hingga malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati mereka. Amin. Terus tambah-tambahkan talenta mereka Tuhan. Hikmat dan urapan Allah menyertai mereka. Seluruh departemen dari departemen anak, youth, wanita, pria, dewasa, muda, dan semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Dilimpahi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, apa yang baik yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat malam yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah dari online ini. Tapi Tuhan tetap ada bersama kami. Amin. Berkati mereka semua yang sudah melayani. Semua yang sudah tergabung bersekutu malam hari ini. Dan sebelum kami berpisah meminta Tuhan, limpahkan, curahkan berkat turun atas mereka. Mari mengangkat kedua tanganmu dengan iman. Seperti imanmu, jadilah dalam hidupmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala, engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, kita tinggalkan 2021. Kita masuk 2022. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya tangan Tuhan dan melindungi aku daripada malapetaka kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.